memperkenalkan diri, nama saya Rika Ditasari dengan NPM 2313031019. Dan saya Yesi Novia Fitriani dengan NPM 2313031006. Halo teman-teman, di sini aku bersama rekanku Yesi akan mengajak kalian untuk berinteraksi langsung dengan konsumen yang ada di pedagang kecil-kecilan yang menjual produk jajanan anak-anak seperti sosis, sempol, dan lain sebagainya gitu ya. Namun konsumennya ini gak hanya dari kalangan anak-anak aja, tapi juga ada dari kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga nenek-nenek. Nah, kita di sini akan fokus untuk mewawancarai mereka terkait keputusan mereka untuk membeli sebuah produk, kemudian kepuasan mereka, dan juga loyalitas mereka, serta strategi pemasaran apa sih yang relevan untuk digunakan bagi usaha berskala mikro. Mari simak wawancaranya. Di sini ini dengan nenek siapa ya namanya? Nenek Afridasari. Nek, ini kami ada tugas kuliah gitu, wawancara sama konsumen. Nah, nenek kan sebagai salah satu konsumen nih di toko ini gitu. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan gitu ya, Nek ya. Yang pertama tuh terkait ini, Nek. Nenek sebagai konsumen tuh seberapa sering nenek berbelanja di toko ini gitu, Nek? Nggak sering sih, paling seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali gitu ya, Nek ya. Kalau pas pengen aja gitu ya. Iya. Terus sih Dek, ya kakak kan ada tugas kuliah untuk mewawancara konsumen. Apakah boleh kakak wawancara kalian? Boleh. Baik teman-teman, tadi udah simak sedikit cuplikan dari wawancara kita kan. Jadi wawancara kita itu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 di salah satu toko yang menjual jajanan kecil-kecil, jajanan anak-anak gitu ya, kayak sosis, sempol. Nah, tokonya itu adalah toko milik dari Ibu Eli gitu. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa konsumen yang ada di situ, untuk harga satuan dari produk yang dijualkan oleh Ibu El ini mulai dari Rp500 sampai dengan Rp1.000. Harga makanan di sini per piecesnya berapa ya Kak? Harga untuk per piecesnya itu ada yang 1.000, ada yang 500. Menurut kakak itu worth it nggak? Worth it sih, untuk saya sebagai mahasiswa, jalannya saya sebagai mahasiswa belajar pun worth it. Dan dari konsumen menyebutkan bahwasannya harga tersebut masih sangat terjangkau untuk kantong mereka gitu, apalagi untuk pelajar SMP seperti Davina yang memiliki uang saku perharinya itu 10.000 gitu. Mereka menyebutkan bahwa uang saku 10.000 itu masih sisa. Uang saku kalian itu perharinya berapa sih? Terus dengan uang saku kalian yang 10.000 ini untuk beli jajanan di sini tuh menurut kalian pas nggak sih? Pas. Kan masih sisa kan? Kemudian kami juga melakukan wawancara kepada konsumen bagaimana jika terjadi kenaikan harga di toko Ibu Eli gitu. Namun ada tanggapan yang menarik nih dari beberapa konsumen. Kita simak dulu ya videonya. Terus gini Nek, kalau semisal nih Nek, di toko ini kan Nenek udah sering nih, hitungannya sering ya Nek, seminggu 4 kali itu sering. Nah, kalau semisal harga produknya itu dinaikin Nek, ini kan 1.000 per pieces, jadi 1.500 karena bahan-bahan di pasar tuh mulai naik buat bikin ini produknya gitu. Kira-kira Nenek sebagai konsumen itu Nenek setuju nggak gitu Nek? Ya, kalau kita yang pedagangnya, yang konsumennya mungkin setuju, cuma yang pembelinya. Pembelinya gitu. Karena misalnya kita kebiasaan 1.000, sebisa-bisanya yang dagangnya aja dikurangin itu ukurannya gitu kali ya Nek ya. Tapi niatnya Nenek itu kayak ngurangin pembelian gak nih? Tadi kan seminggu 4 kali, kalau misal naik nih harganya dikurangi jadi 3 kali gitu apa enggak? Kemungkinan ya kayak gitu lah, kalau dinaikin kan kita kayak mana ekonominya gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya naik, kita nggak mungkin naikin harga ya, mungkin agak dikurangin sedikit ininya. Untuk ukurannya? Iya, ukurannya. Biasanya besar kan tuh ya, nggak diperkecil gitu. Jadi biar konsumennya nggak kecewa. Nggak kabur. Iya. Itu dia tanggapan dari beberapa konsumen
yang kita wawancarai mengenai jika terjadi perubahan harga itu gimana respon mereka. Ternyata ada tanggapan yang berbeda-beda nih. Nah, yang pertama ada yang tetap ingin berlangganan di tempat Ibu Eli karena udah menjadi konsumen tetap gitu ya. Namun saran untuk Ibu Elinya mungkin jangan dinaikkan harganya, tapi lebih dikurangin kepada porsinya, ukurannya gitu. Nah, namun tanggapan lain juga kami dapatkan di konsumen yang lain, yakni konsumen itu akan coba mencari toko yang menjual produk lebih murah dari Ibu Eli, namun tetap memperhatikan kualitas yang diperjualbelikan oleh toko tersebut gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori versus temuan berdasarkan hasil wawancara yang telah kami laksanakan. Yang pertama tentang nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah persepsi tentang manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan seperti uang, waktu, maupun tenaga. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, konsumen menyebutkan bahwasannya dengan harga Rp500 sampai Rp1.000 per tusuk, pelanggan merasa puas dengan rasa yang telah diperjualbelikan. Selain itu, penjual juga menggunakan saus yang berkualitas sehingga menambah cita rasa. Penjual juga memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan bonus kecil sehingga pelanggan merasa memperoleh lebih dari harga yang dibayar. Nah, hal ini memperbesar persepsi nilai meski nominal uang yang dibayarkan sama. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan terjadi jika pengalaman pelanggan memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan baik yang dilakukan oleh Ibu Eli membuat pelanggan, khususnya anak-anak, itu merasa puas, bahkan meskipun produk yang dibeli biasa saja. Selanjutnya tentang loyalitas pelanggan. Loyalitas tercermin dari niat membeli ulang dan rekomendasi kepada orang lain. Nah, di toko Ibu Eli ini konsumennya kebanyakan adalah konsumen tetap yang tidak berpindah ke toko lain. Konsumen cenderung membeli kembali dan beberapa anak bahkan mengajak teman-temannya untuk membeli di toko Ibu Eli. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pemasaran tidak hanya soal promosi saja, tetapi juga mencakup bagaimana menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Nah, di toko Ibu Eli ini meskipun pedagang tidak menggunakan media promosi formal, pelayanan yang hangat dan personal terbukti efektif sebagai strategi pemasaran berbasis hubungan. Eksperimen sosial ini menunjukkan bahwa pelayanan memiliki pengaruh besar terhadap nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan, bahkan dalam skala usaha kecil seperti pedagang jajanan anak-anak. Interaksi sederhana seperti sapaan, senyuman, atau tambahan kecil bisa menciptakan pengalaman positif yang membekas di benak pelanggan dan anak-anak. Selanjutnya, rekomendasi yang bisa kami berikan yaitu menciptakan ciri khas pelayanan, misalnya dengan sapaan yang khas ataupun kemasan yang lucu yang akan diingat anak-anak dan menjadi alasan untuk kembali membeli di toko Ibu Eli. Yang kedua, mendengarkan feedback anak dan orang tua. Sesekali bertanya, enak enggak? Atau besok mau beli lagi enggak? Nah, ini nih bisa mempererat hubungan dan menunjukkan bahwa pedagang peduli terhadap pengalaman mereka. Yang terakhir, karena sudah memiliki pelanggan tetap, apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, alangkah baiknya Ibu Eli ini tidak mengubah harga jual produknya. Sekian hasil wawancara dan analisis konsumen. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.